Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pelajaran menarik dari sebuah pertanyaan teman kita. Jadi dia bertanya, Assalamualaikum Bang, saya sudah mencoba mendawamkan zikir nafas di setiap waktu dan keadaan, tetapi kok kena apes terus ya Bang. Masalah demi masalah datang terus. Itu kenapa sebabnya Bang? Adakah yang salah dari diri saya? Mohon pencerahannya. Jadi ini semoga sengaja saya buat audio ini apabila ada teman-teman yang mengalami hal yang sama. Ketika baru mengamalkan zikir nafas, langsung diuji Allah, langsung banyak cobaan, langsung banyak masalah. Biar teman-teman paham, sebenarnya nggak ada yang salah. Kenapa saya bilang nggak ada yang salah? Itu semua adalah bentuk pembelajaran Allah dalam kehidupan. Jadi cara Allah memperkenalkan dirinya itu ya melalui ujian-ujian, melalui masalah-masalah. Apabila kita bisa membaca hikmahnya, enak. Jadi kita nggak susah, nggak galau. Kan cuman kebanyakan kita itu ngelihat masalahnya, kita melihat ujiannya, kita melihat musibahnya. Tapi kalau kita memahami di sebalik musibah ini apa sih yang Allah kehendaki, apa sih maksud Allah dengan kejadian-kejadian ini, apa maksud Allah. Nah itu yang harus kita baca. Contohnya saja berserah diri. Tidak ada seorang manusia pun akan paham yang dikatakan berserah diri kepada Allah itu seperti apa. Selagi dia masih mampu, masih kuat, masih bisa, belum paham dia itu berserah diri. Tetapi ketika dia dibuat oleh Allah tak bisa apa-apa, dibuat tak berdaya, barulah dia paham tuh makna berserah diri. Jadi untuk teman-teman semua, kita lihat Allah juga bilang orang beriman itu akan diuji. Ayatnya sudah jelas di Al-Quran. Nah sekarang apa nih ujian yang sedang kita hadapi apa? Apakah ketakutan? Apakah kehilangan harta benda? Apakah kelaparan? Nah, apa itu semua kita sudah alami? Nah, macam bersyukur. Mana mungkin kita bisa bersyukur kalau kita itu belum butuh? Hanya orang-orang yang butuh baru ngerti dia arti bersyukur. Ketika tak punya apa-apa lagi, ketika perut sudah lapar, dikasih makanan, syukurnya luar biasa. Tapi kalau orang masih punya, masih kenyang perutnya, dikasih makanan, nggak akan ada rasa syukur itu. Karena apa? Nggak butuh. Nah, disitulah Allah membuat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dalam hidup, biar kita paham, biar kita mengerti. Makanya ketika kita diuji ke Allah, kita mulai mendekatkan diri kepada Allah, Allah langsung menguji, Allah langsung memberi pelajaran dalam kehidupan. Jangan salah kita berlari. Ini yang kebanyakan orang jadi salah tempat untuk berlari. Mungkin berdagang, ketika mengamalkan DN dagangannya kok makin gak laku, kok makin gak laris. Mendekat ke Allah kok makin apes. Akhirnya apa? Pergi ke dukun, minta penglaris. Pergi lagi ke kiai, minta amalan. Tapi gak pernah kita pergi ke Allah. Mendekat ke Allah gak ada. Itu namanya orang yang salah tempat untuk berlari. Ibarat kata itu kalau bahasa halusnya itu, Allah memberi ujian dalam kehidupan. Allah bilang, wahai hambaku, kemari, mendekat. Hanya aku yang bisa memberi jalan keluar. Hanya aku yang bisa membuat kau bahagia. Tapi nyatanya apa? Kita berlari ke tempat yang salah. Ini yang banyak orang gak sadar ini. Ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan masalah, kita tanyanya apa? Salahku apa? Apa yang salah? Kenapa hidupku susah? Mengapa begini? Mengapa begitu? Tapi kita nggak baca nih. Maksud Allah apa? Itu seharusnya yang dibaca.
Allah memberi ini maksudnya apa? Pelajarannya apa? Nah, jadi untuk teman-teman semua, ketika mulai mengamalkan zikir nafas dan merasakan dalam kehidupan itu ada goncangan-goncangan, itu tandanya Allah sedang memperkenalkan dirinya. Mengenalkannya bagaimana? Biar kita tahu siapa yang mengabulkan doa. Biar kita tahu, biar kita paham, biar kita yakin siapa yang bisa memberi jalan keluar. Nah, jadi amalan zikir nafas ini nggak main-main, saya bilang. Siap-siap aja miskin. Siap-siap aja miskin. Miskin dalam arti kata ya bukan harta benda saja, kejiwaan ini bisa miskin. Dibuat kita itu terguncang, dibuat kita itu nggak bisa apa-apa, dibuat kita ini tak tahu lagi kemana tempat mengadu. Akan dibuat Allah menangis. Kalau masih keluar air mata menangis, itu masih kuat, masih ada air mata. Tapi ada saatnya itu Allah buat kita tuh nangis tuh udah nggak ada air mata lagi tuh. Saking perihnya itu, saking terguncangnya jiwa kita itu. Nah, tapi tetap kita harus berprasangka baik. Tetap kita harus melihat maksud Allah ini apa. Jadi untuk teman-teman semua, kita lihat Allah memberi segala sesuatu pasti ada hikmah, pasti ada pesan. Ini tujuannya apa? Mengikis kesombongan misalnya. Kalau kita masih bisa, masih punya, apa mengerti kita cara mengikis kesombongan? Gak bisa. Dihinakan dulu kita, baru kita paham itu cara mengikiskan kesombongan. Macam saya dulu sebagai pelaut, saya merasa penuh wibawa, penuh karisma, uang banyak, serba ada, derajat tinggi. Terakhir apa? Dihinakan Allah, jadi tukang pel, jadi tukang bersih toilet, jadi cleaning service, bersihkan tai orang, kencing orang. Di situ baru paham itu arti mengikis kesombongan itu. Ketika saya bekerja jadi tukang pel, apa tuh Allah bilang? Nah, kalau kamu sudah begini, apalagi kau bisa sombongkan, di? Gak ada apa-apanya kamu, di. Nah, ketika saya bersihkan tai orang di kloset itu, tai orang kau lap-lap, di, apalagi yang kau mau sombongkan? Nah, di situ cara Allah mengajarkan pada kita. Dihinakan dulu kita biar kita paham. Jadi nggak ada istilahnya saya belajar makrifat, saya belajar mengenal Allah, mengenal jati diri. Habis itu nggak diuji, nggak dikasih goncangan kehidupan. Nah, itu nggak ada yang seperti itu. Kalau belajar makrifat itu nggak main-main. Mengenal Allah nggak main-main. Nggak mungkin kenal gitu aja kalau kita belum mengalami sendiri. Nah, misalnya ada orang bilang, saya belajar makrifat makin kaya, makin senang, makin bahagia. Kalau ada orang begitu belum paham dia berarti. Ini kata saya, bukan kata orang. Kalau kata saya belum paham arti makrifat yang sesungguhnya. Bagaimana dia akan mengerti berserah diri kalau masih bisa, masih mampu. Jadi kalau teman-teman yang sudah benar-benar mengalami hal yang sama, bang saya apes terus, bang saya diuji terus, bang saya kok terguncang terus, hidup saya ini kok susah terus. Itu proses semua itu. Yakinlah, gak akan susah itu terus-terusan. Gak akan susah itu selamanya. Itu hanya proses Allah mengenalkan dirinya. Situ yang harus kita baca. Jadi kalau yang sekarang saat ini yang lagi terguncang, lagi galau, lagi stres, lihat itu semua proses Allah. Semoga teman-teman semua bisa
Tetap semangat, jangan tinggalkan DN-nya, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Itulah pelajaran Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan. Setelah merasakan baru mengerti. Itulah dibilang ilmu penyaksian. Rasakan sendiri, bukan lagi kata orang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Memang kita semua ini nggak bisa apa-apa. Kita berserah kepada Allah. Allah yang memberi, Allah juga nanti yang akan mencabut kembali. Jadi masalah ini dari Dia, jalan keluarnya juga dari Dia. Yang penting kita pasrahkan semuanya, terima semuanya. Minta kekuatan pada Allah, jangan pernah menolak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.